Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Suryasar dengan PM 22100. Di sini saya akan bacakan buku Etika Profesi Hukum karangan Dr. Mardani. Di sini saya akan bacakan kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor per 14 garing A garing Ja garing 11 garing 2012 tentang kode perilaku jaksa dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada kewajiban jaksa, pasal 3, kewajiban jaksa kepada negara. A. Setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan C. Melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Lalu pasal 4, kewajiban jaksa kepada institusi. A. Menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. B. Menjunjung tinggi sumpah dan atau jabatan jaksa. C. Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. D. Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. E. Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, serta kewibawaan. Dan F. Mengembangkan semangat kebersamaan dan solidaritas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Pasal 5, kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. A. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. B. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. D. Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. E. Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. F. Menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan, kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. G. Memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi serta jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan H. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Pasal 6, kewajiban jaksa kepada masyarakat. A. Memberikan pelayanan prima dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan B. Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua ada integritas. Pasal 7 ayat 1, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang: A. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. B. Meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. C. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga ataupun finansial secara langsung maupun tidak langsung. Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. E. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. F. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. G. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Dan H. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Lalu ayat 2, jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Yang ketiga ada kemandirian. Pasal 8 ayat 1, jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya
A. Secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya, dan B. Tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Ayat 2, jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Ayat 3, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dan menyebutkan alasan dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah. 4. Ketidakberpihakan pasal 9. Dalam melaksanakan tugas, profesi jaksa dilarang A. Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan, sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. B. Merangkap menjadi pengusaha, pengurus, karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan atau C. Memberikan dukungan kepada calon wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Nomor 5. Perlindungan. Pasal 10. Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas profesi jaksa. Pasal 11. Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa berhak melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. B. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. C. Mendapatkan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. D. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. E. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. F. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. G. Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. Dan H. Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi serta keputusan objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Selanjutnya ada etika profesi advokat. Komite Kerja Advokat Indonesia yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HIKHAPM, secara bersama-sama telah mengeluarkan kode etik advokat sebagai berikut. 1. Kepribadian advokat. Pasal 2. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral tinggi, luhur dan mulia, serta dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Pasal 3. A. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. B. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. C. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak mau dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. D. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. E. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. F. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. G.
Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile. Hak advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. I. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. 2. Hubungan dengan klien. Pasal 4. A. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. B. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. D. Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. E. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. F. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. J. Advokat mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Yang ketiga, hubungan dengan teman sejawat. Pasal 5. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Advokat, jika membicarakan teman sejawat atau tidak berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. C. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. D. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. E. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. F. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. 4. Tentang sejawat asing. Pasal 6. Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib menaati kode etik ini. 5. Cara bertindak menangani perkara. Pasal 7. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans prejudice. B. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. C. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan. Dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. D. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. E. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. F. Apabila advokat mengetahui bahwa
seseorang telah menunjukkan advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. G. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawab baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. H. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro deo bagi orang yang tidak mampu. I. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. 6. Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Pasal 8. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat atau officio nobile. Dan karenanya, dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. B. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. C. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. D. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. E. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. F. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. G. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. H. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. 7. Pelaksanaan kode etik. Pasal 9. A. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. B. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. J. Kode etik profesi hukum. Kode etik profesi hakim. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut. Adapun hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutus sesuatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya penegak hukum. Itulah sebabnya Undang-Undang 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yakni pada pasal 24 dan pasal 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya, terlepas dari pengaruh siapapun, profesi hakim menempati posisi yang berbeda dalam berbagai sistem hukum. Walaupun demikian, disepakati bahwa hakim adalah penafsir utama norma hukum umum ke dalam peristiwa konkret yang terjadi. Lalu, yang pertama ada berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama atau equality and fairness terhadap setiap orang.
Oleh karenanya, seorang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar, serta harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Penerapan A. Umum. Ayat 1. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Ayat 2. Hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Ayat 3. Hakim wajib menghindarkan hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. 4. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Ayat 5. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan. Ayat 6. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir 5. Butir 7. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan, atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan penguasaan hakim yang bersangkutan. Butir 8. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beriktikat semata-mata untuk menghukum. Butir 9. Hakim dilarang menyuruh, mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan atau mengontrol jalannya sidang sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. B. Mendengar kedua belah pihak. Butir 1. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Butir 2. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. Kedua, berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah yang salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Penerapan A. Umum. Butir 1. Hakim harus berperilaku jujur atau fair dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. Butir 2. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan selalu menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain, juga para pihak berperkara sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan atau impartiality. B. Pemberi hadiah dan sejenisnya. Butir 1. Hakim tidak boleh meminta, menerima, dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari A. Advokat, B. Penuntut, C. Orang yang sedang diadili, D. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, E. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan secara wajar atau reasonable, patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan atau circumstance. Tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan, atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku dan nilainya tidak melebihi Rp500.000. Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Ayat 2. Hakim dilarang menyuruh, mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman, atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari A. Advokat, B. Penuntut, C. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut. D. Pihak lain yang kemungkinan kuat dan akan diadili oleh hakim tersebut. E. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. C. Terima imbalan dan pengeluaran atau ganti rugi. Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstrayudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan. D. Pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan. Butir 1. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Butir 2. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. 3. Berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong ke terbentuknya pribadi berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Penerapan A umum. Butir 1. Hakim wajib menghindari tindakan tercela. Butir 2. Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum hakim lain yang secara teratur beracara di pengadilan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Butir 3. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Butir 4. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. Butir 5. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Butir 6. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya. Butir 8. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim. Butir 9. Hakim berhak melakukan kegiatan ekstrayudisial sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial antara lain menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan, atau hal-hal yang terkait dengannya. B. Pemberian pendapat atau keterangan kepada publik. Butir 1. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau mengganggu keberlangsungannya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuasaan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
C. Kegiatan keilmuan sosial, kemasyarakatan, dan kepartaian. Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, dan non-hukum. Selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara. Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan, dan sosial kemasyarakatan sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam suatu kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik. Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mempengaruhi sikap netral atau ketidakberpihakan hakim. Bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral serta ketentuan yang berlaku. Penerapan. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian independensi hakim dan peradilan. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. 5. Berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran juga keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Penerapan umum. Hakim harus berperilaku tidak tercela. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi atau kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan atau reasonable patut diduga mengandung konflik kepentingan. Hakim harus menghindari hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut, dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Hakim harus membatasi hubungan akrab baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum para pengadilan tempat hakim tersebut menjabat. Pimpinan pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, juga nasihat hukum yang selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke pengadilan. 6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Konflik kepentingan. 1. Hubungan pribadi dan kekeluargaan. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat yang menangani perkara tersebut. Hubungan pekerjaan. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat, atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal berhubungan dengan perkara ataupun dengan para pihak yang akan diadili saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya atau adalah organisasi, kelompok masyarakat, atau partai politik. Apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat, atau partai politik tersebut. Hubungan finansial.
Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial. Prasangka dan pengetahuan asas fakta. Prasangka dan pengetahuan atas fakta. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan. Hubungan dengan pemerintah daerah. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin dan terus-menerus dari pemerintah daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas yudisial. Tata cara pengunduran diri. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir B wajib mengundurkan diri dari pemeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. Apabila muncul keraguan-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan ketua. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi kewenangan dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Penerapan, penanggungan. Penanggungan predikat jabatan. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Penggunaan informasi peradilan. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang dapat kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas. 7. Menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat juga tangguh sehingga senantiasa menjaga kehormatan serta martabat sebagai aparatur peradilan. Penerapan umum, hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Aktivitas bisnis, hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim. Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang mengeksploitasi jabatan hakim tersebut. Aktivitas lain, hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya sebagai seorang advokat kecuali jika hakim tersebut menjadi pihak di persidangan, memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator, atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar atau reasonable, tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas masa pensiun, mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktik di pengadilan, terutama lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim. 8. Berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat mencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercaya kepadanya. Penerapan. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan
dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan. 9. Berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan, dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas di dalam pengemban tugas. Penerapan pengabdian. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus. Pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencarian dalam lapangan kerja untuk mendapatkan penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Popularitas. Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku, atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan, dan sanjungan dari siapapun juga. 10. Bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapainya setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Penerapan. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak, atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.